dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk dapat melaksanakan diseminasi budaya positif di lingkungan kita SMP Negeri 4 salah satu Lumuri Satu Atap. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru sekalian, dan juga saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang ke tempat kita ini. Baiklah, langsung saja. Di sini yang akan saya paparkan yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita SMP Negeri 4 Al-Azhar Lumuri Satu Atap. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimana itu yang namanya budaya positif? Jadi budaya positif itu datangnya diawali dengan peraturan kelas yang selama ini mungkin yang kita terapkan masih di kelas itu, yaitu peraturan kelas. Selanjutnya nanti setelah itu pada era Kumer ini ada dikenal istilah keyakinan kelas. Itu nanti akan saya paparkan selanjutnya. Jika keyakinan kelas ini sudah diterapkan, maka dia akan terbentuklah lingkungan positif di sekolah. Dan jika lingkungan ini lama-lama dia akan menjadi sebuah budaya positif. Itu yang diharapkan untuk bisa ada di sekolah kita di Bapak Ibu. Dan budaya positif ini akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah, yaitu misalnya dengan menghormati guru, berpakaian rapi, datang tepat waktu, seperti itu. Dan ya, peran guru di sekolah kita yang pertama yaitu dengan menerapkan disiplin positif, dan juga selanjutnya restitusi. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah familiar dengan istilah ini, istilah restitusi, yaitu menerapkan segitiga melalui menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi akan saya jelaskan nanti selanjutnya. Dan juga memahami dan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Bersama murid, guru, dan wali kelas membuat keyakinan kelas. Ini dia. Baik Bapak Ibu, di sini ada istilah disiplin positif. Disiplin positif ini yaitu dia menanamkan motivasi intrinsik pada murid. Kita bisa lihat di bagian ini ada saya pertanyaan pemantik bagi kita semua Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju yang menyatakan bahwasanya pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira gimana menurut Bapak Ibu? Kita mulai dari Ibu Guru mungkin Ibu yang di ujung. Gimana menurut Ibu? Kira-kira apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya Pak ya, hukuman kayaknya tidak dapat didisiplinkan anak. Yang tidak bisa dapat didisiplinkan anak kalau ada hukuman. Jadi seakan-akan kita adalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan sama anak-anak. Makanya tidak sesuai dengan hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, cukup satu aja, nanti. Kedua boleh Ibu Jaluku. Terima kasih buat tanggapannya Ibu Hulu. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya, apakah setuju atau tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya itu kalau diberi hukuman kurang tepat sih Pak. Apalagi kalau main tangan. Sekarang anak-anak zaman sekarang itu kalau diberi hukuman justru semakin melawan, membantah perintah orang tua dan juga guru-guru di sekolah. Ada aja yang balas dendam kan gitu. Jadi menurut saya kurang setuju kalau hukuman itu diberikan kepada anak-anak demi mendisiplinkan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti intinya kita memang tidak setuju. Poin pertama yaitu hukuman dapat diberikan anak. Selanjutnya kita lanjut ke poin kedua,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Coba Ibu Manalu, gimana tanggapannya, Bu? Untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, saya sangat mendukung ya Pak. Karena kalau mereka dibuat untuk membaca itu kan bisa menambah pengetahuan dan ilmu mereka. Jadi membuat mereka semakin semangat untuk belajar ya Pak. Kalau untuk membersihkan halaman sekolah juga saya setuju, karena di situ juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah mereka, itu juga hal positif. Jadi saya mendukung untuk hukuman dengan hal positif. Baik, intinya mendukung hukuman apakah dalam bentuk positif. Terima kasih Bu Manalu atas tanggapannya. Bagaimana kan Ibu Rizka? Apakah ada tanggapan Ibu kira-kira yang poin kedua? Kalau menurut tanggapan saya, hampir sama dengan Ibu Manalu, saya sangat setuju untuk poin yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif, ya seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah. Karena membaca kan juga suatu kegiatan untuk melatih anak-anak supaya lebih lancar dalam kegiatan membaca dan mungkin menambah pengetahuan mereka. Sedangkan untuk membersihkan halaman sekolah, mungkin ini adalah hukuman yang kedua. Menurut saya, kalau misalnya hukuman yang pertama tadi tidak berjalan gitu, maka diberikan hukuman yang berikutnya, yaitu membersihkan halaman sekolah. Karena itu juga untuk menambah kenyamanan kita belajar kalau lingkungan sekolah itu bersih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Oke, berarti mendukung ya, kita sepakat dengan mendukung poin yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian kita lanjut ketiga, kita coba minta tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang poin ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti apa kira-kira menurut Bapak? Baik, menurut saya di poin ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kata kuncinya adalah sangat setuju. Kenapa? Karena penghargaan itu atau rewardnya itu bisa bukan dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk pujian. Tentu si anak sedikit ada motivasinya untuk belajar. Ya, apalagi kalau kita sering kita memberi dia berupa penghargaan pujian, tapi pujian yang benar-benar dia laksanakan dalam bentuk misalnya menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, maka kita setidaknya kita tepuk tangan, kita mengatakan oh ini jawaban yang lebih tepat, sehingga di kemudian hari dalam proses pembelajaran dia lagi lebih meningkat untuk mencari yang lebih terbaik lagi. Tentu ini sangat termotivasi ketika kita Bapak Ibu Guru memberi penghargaan walaupun dalam bentuk pujian atau kata-kata, bukan mesti dari bentuk barang dia. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Berarti intinya yang poin yang ketiga kita setuju dan poin kedua dan poin pertama kita yang tidak setuju. Baiklah, untuk selanjutnya agar lebih memahami lagi kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, topik kita yang akan eksplorasi yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan di dalamnya juga ada restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia bentuknya berkualitas. Yang kelima, restitusi, di mana ada 5 posisi kontrol, dan restitusi yaitu penerapan segitiga restitusi. Oke, kita awali dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, di sini ada kegiatan kepala tangan. Jadi di sini ada A dan B. Ya, dari A itu kita sendiri dan B itu kita anggap teman kita. Seandainya dalam kepala tangan kita ini ada secari kertas kecil yang dia merupakan tulisan atau benda yang sangat berharga bagi kita. Kira-kira apakah kita akan
membukanya kepada teman kita. Kalau ada teman kita atau si B tadi yang ingin untuk membukanya, teman B Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta untuk memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghatik, merayu, apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mengerti ya kira-kira Bapak Ibu ya? Kita mengepal sebuah tangan dan di dalam kepala kita ini ada sesuatu yang sangat berharga. Apakah kita akan membukanya? Dan melalui ancaman, membujuk, menghardik, merayu, menyuap dan sebagainya itu. Bahkan kita akan membukanya. Terima kasih. Singkat aja kan, Pak. Iya. Kalau untuk saya lebih memilih untuk membujuk dan merayu. Berarti ibu akan membuka apabila dibujuk dan dirayu seperti begitu lah ya. Jadi kalau saya yang Kalau ibu diperlakukan seperti apa gitu. Oke. Kalau Saya lebih memilih untuk dibujuk dan dirayu. oke. Atau ada yang lain tanggapannya? Oke, ada gabung dari Bu Rizka. Jadi ini ceritanya kita memiliki sesuatu yang berharga di kepala tangan kita gitu. Jadi misalnya Ibu Manalu ingin melihat gitu ya Pak. Iya betul Bu. Dengan cara apa kita akan membukanya? Kalau saya sih dengan sukarela saja Pak, saya buka. Iya sudah ya. Pasrah Bu ya, pasrah. Iya, maksudnya kalau sesuatu ini berharga, ya udah sama-sama saya nggak ada masalah, saya tunjukkan aja kepada Ibu Manalu misalnya seperti itu. Dia kan ditunjukkan. Ditunjukkan apa dikasih Pak? Tunjukkan. Oh, kalau hanya ditunjukkan aja boleh Pak. Misalnya emas ya kan Pak? Kan Bu, saya punya emas, ini saya tunjukkan aja nggak apa-apa Pak. Yang penting ya saya kasih gitu. Baik, terima kasih. Sama? Oke, terima kasih. Bakti harus dibujuk. Dia anak gadis. Siap, oke. Jadi inilah dia tadi perubahan paradigma itu, di mana dia yang awalnya akan melakukan sesuatu itu apabila ada faktor eksternal atau faktor dari luar, seperti tadi Ibu Manalu yang harus dibujuk, dirayu dulu seperti itu, atau mungkin ada beberapa yang lain yang harus diancam dulu, kau buka nggak, kau buka nggak, seperti itu, atau ada yang lain sebagainya. Dan diharapkan di sini perubahan paradigma ini yaitu harus berasal dari dalam diri sendiri atau intrinsik, seperti dikatakan Ibu Rizka dari dalam hatinya. Ya sudah, dibuka saja, harus berdasarkan dari kesadarannya, tanpa ada dari luar harus dibujuk dulu, dirayu dulu, atau harus disuap atau harus diancam dulu, seperti itu. Itulah dia yang dimaksud dengan perubahan paradigma ini tadi, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Inilah dia ilusi kontrol, yang dimana selama ini kita Bapak Ibu guru ternyata salah dalam berpikir ini atau memiliki pola pikir ini. Dimana yang salah itu atau ilusi itu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu merupakan sebuah ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu terkadang kita tanpa kita sadari, kita sering atau mungkin pernah menangani anak didik kita, membuat dia merasa bersalah. Atau misalnya contoh kasus, ada seorang anak yang katakanlah bermasalah, datang menghadap kepada kita, mungkin kapasitas kita sebagai guru BP atau di sini nggak ada guru BP, mungkin wali kelas seperti itu, dan kita membuat ingin menggugah hatinya dengan misalnya perkataan, kamu kok begini sih Nobu, kamu kok begini sih anakku, kamu senang ya melihat ibu selalu atau bapak selalu dimarahi kepala sekolah. Ini dengan kamu bermasalah seperti ini akan membuat nanti kepala sekolah menekan ibu nanti akan merasa ya ditekan lah seperti itu gara-gara kelakuan kamu. Berarti itu kesenangan kamu. Secara gak langsung siswa kita akan merasa kecil atau merasa telah mengecewakan wali kelasnya seperti itu. Dan ternyata itu ada yang kurang baik Bapak Ibu ya, dengan membuat siswa merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif
dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin seringkali kita lakukan tidak hanya di sekolah tapi di rumah mungkin ya Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Sering kita melakukan sebuah tanda kutip paksaan terhadap anak kita, dan ternyata ini kurang bermanfaat atau memiliki dampak nantinya. Seperti apa dampaknya nanti akan kita saksikan. Ini dia perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Ini tadi saya bilangkan stimulus respon atau dia problem based berdasarkan masalah. Jadi stimulus respon dia karena adalah sesuatu hal maka dia akan merespon. Itu dia tentang stimulus respon. Sedangkan teori kontrol atau pilihan itu berasal dari dalam diri. Stimulus respon dari eksternal, dan sedangkan teori kontrol ini berasal dari internal atau dari dalam diri kita. Seperti apa perbedaannya? Dalam stimulus kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi, di sini kita berusaha untuk orang lain itu memiliki pola pikir atau mindset yang sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol menyatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita mencoba tidak hanya dari posisi sudut pandang kita, tapi juga dari sudut pandang orang lain terhadap sesuatu hal. Itu seperti itu dia. Kemudian stimulus respon berkata, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering terjadi di sekolah kita ini, salah satu perilaku buruk mungkin tidak hadir ke sekolah. Itu merupakan suatu kesalahan, sehingga dia karena stimulusnya seperti itu, maka responnya itu akan menghadap kepada Bapak Ibu guru atau menjumpai kepala sekolah sepertinya, bisa seperti itu. Dan itu tanpa kita sadari, teori kontrol menyatakan semua perilaku memiliki tujuan. Nanti akan saya paparkan selanjutnya ada 5 bentuk manusia, di mana jika salah satu ini tidak terpenuhi, maka itu akan menjadi sebuah potensi untuk melakukan sebuah penyimpangan. Makanya ketika ada kita lihat anak kita yang menyimpang, kita coba dulu menelaah atau mendalami dari 5 kebutuhan itu, apa kira-kira yang kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, sehingga dia melakukan hal tersebut. Nanti akan saya paparkan selanjutnya apa itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Sedangkan itu tadi dia, makanya saya bilang tadi mengenai teori kepala tangan itu orang lain bisa mengontrol. Misalnya tadi jika dirayu, jika dibujuk, atau jika dipaksa, maka seseorang yang lain itu akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu dia stimulus respon. Sedangkan teori kontrol itu adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi hanya kita sendiri yang bisa menentukan aku mau buka atau enggak, itu terserahku tanpa ada faktor eksternal tadi. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini dia. Sering juga kita sadari, sudah kita terapkan juga sama anak-anak didik kita, di mana kita sering memaksa ketika kita udah nggak bisa lagi. Ibaratnya, kalau nggak bisa lagi dibina, binasakan. Nah, itu bahasa kasarnya istilahnya, ya kan. Kalau nggak bisa lagi dibujuk, ya dipaksa. Nah, seperti itu. Ternyata itu kurang baik menurut perubahan paradigma ini. Dan yang selanjutnya menurut dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Inilah dia tadi mengarahkan ke kurikulum merdeka tadi. Selanjutnya, model berpikir menang kalah, ini yang paling penting. Sering sekali kita berpikiran ketika menangani, kita istilahnya terhadap siswa yang bermasalah ini, kita ingin menyudutkan dia atau membuat dia kalah, seperti itu dia. Makanya dari posisi yang menangnya itu kita nggak pernah berpikiran win-win solution, di mana ketika siswa itu bisa berubah sendiri dengan pola pikirnya, itu kita arahkan sehingga dia tanpa merasakan ada sakit hati seperti itu, tidak ada kata loss, tapi dia win, dia kembali ke komunitasnya lagi, ke kelompoknya lagi dengan suatu karakter yang lebih kuat. Itu dia tadi disebut dengan restitusi. Sedangkan dia teori kontrol, pola pikirnya pasti win-win solution atau model berpikir menang-menang. Oke, apa itu makna disiplin? Oke, disiplin ini dia sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan kita adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan suatu yang baik. Ada beberapa ahli yang menyatakannya. Kita lanjut saja. Nah, ini dia agar kita lebih familiar lagi ke depannya, Bapak Ibu. Kumar itu dia berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ada dia 6 item apa saja itu, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berakhlak kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini kita harus bisa lebih familiar lagi karena kita nanti tahun ajaran baru akan masuk ke Kumar. Oke, itu tadi yang pemahaman pertama. Kita lanjut ke yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu sekalian, sadar tidak sadar itu ada dia 3 yang menjadi motivasi atau yang melatar belakangi seseorang. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia berpikiran motivasinya apa sih yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Nah, ini disebut dengan teori eksternal. Contoh kasus misalnya di sekolah, di kelas misalnya kita berharap anak-anak jangan ribut. Ketika kita bilang jangan ribut, anak yang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka dia akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kalau saya tidak ribut atau kalau saya ribut, apa yang rupanya terjadi? Itu dia motivasi eksternal. Itu dia tidak ribut karena dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dan yang kedua ada dia untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini dia tadilah untuk mendapatkan imbalan ini. Inilah dia kaitannya tadi dengan yang pertama tadi. Yang pertanyaan saya, apakah pertanyaan romantik. Ini dia. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bahayanya anak yang dia dengan diberikan penghargaan baru meningkat motivasinya. Yang ini tadi dia, kalau dia yang berpikiran untuk dia mendapatkan sesuatu dari yang dilakukannya. Ini dia. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itulah sebabnya makanya kalau kita sadari dari 2013 itu ranking 1, 2, 3 itu sudah dihapuskan dari kurikulum kita. Seperti itu Pak. Ada lagi. Karena untuk menghindari kita untuk motivasinya itu imbalan atau karena mendapatkan sesuatu seperti itu. Nah, apa dampak buruknya? Ketika dia tidak mendapatkan imbalan, makanya dia akan kehilangan motivasi. Sama dengan yang pertama tadi. Apa dampak buruknya? Ya, ketika tidak ada hukuman, maka dia tidak akan melaksanakan ketentuan itu tadi. Itu dia. Makanya nih yang pertama dan kedua, motivasi eksternal ini sangat tidak dianjurkan untuk dia kepada anak-anak kita. Yang paling penting apa? Yaitu harus ada motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti, jadi kita perlu motivasi anak, kita arahkan saja, kamu sebetulnya mau jadi seperti apa ke depannya? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu dia, untuk dia menggugah motivasi internalnya. Jangan kita ancam dengan hukuman atau dengan kita iring-iringi dengan hadiah seperti itu. Itu dia motivasi internal. Disinilah dia tujuan disiplin positif tadi, agar bisa dapat diterapkan. Ki Hajar Dewantara, ini dia, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Oke. Dihukum oleh penghargaan ini. Sadar tidak sadar Bapak Ibu, dengan melalui pemberian penghargaan itu kita sudah mendapatkan penghukuman. Apa? Ternyata penghargaan itu memiliki dampak negatif. Hadiah itu memiliki dampak negatif. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Pernah nggak Bapak Ibu berpikiran ketika dia istilahnya untuk mencapai penghargaan itu, seringkali anak itu melakukan kesalahan karena dia tak mungkin merasa deg-degan seperti jadi sehingga mengurangi ketepatan. Itu makanya dikatakan penghargaan mengurangi ketepatan. Dan penghargaan tidak efektif serta penghargaan merusak hubungan. Kenapa dikatakan penghargaan merusak hubungan? Tanpa kita sadari Bapak Ibu, misalnya
katakan misalnya si A, siswa ini, dia kita nilai pintar, jadi kita berikan penghargaan. Katakanlah misalnya pulpen seperti itu, kita berikan pulpen kepada si A itu, tanpa kita sadari, di antara perasaan teman-temannya itu akan timbul kecemburuan sosial. Itu dia Bapak Ibu. Jadi dia merasa cemburu, enak kali dia dapat pulpen terus, aku nggak pernah. Itu dia merusak istilahnya dari dalam diri anak-anak itu. Penghargaan inilah mengatakan penghargaan merusak hubungan. Jadi antar sama mereka akan timbul nanti gap atau persaingan seperti itu. Itu makanya dia berpotensi penghargaan itu merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini sudah jelas, mengurangi motivasi dari dalam diri karena dia berbasis kepada penghargaan yang dia berharap harus mendapatkan penghargaan. Jika tidak, maka dia tidak akan memiliki motivasi tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi seperti apa yang bisa kita lakukan nih? Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, dan berikan juga kepada semua murid kita secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan juga fokuslah kita kepada proses, bukan kepada hasil akhir. Karena tanpa kita sadari Bapak Ibu, ketika ujian itu sering kita fokusnya kepada hasil akhir. Kita lihat nilainya yang penting bagus, tanpa kita mengabaikan prosesnya. Gimana dia dapatkan nilai itu? Apakah dia kerja sendiri? Apakah dia mencontek atau searching Google dan sebagainya? Itu makanya kita perlu menghargai yang namanya dia proses. Selanjutnya, nah ini ya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kita skip saja. Oke, hukuman atau konsekuensi. Di sini Bapak Ibu ada dia perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kira-kira coba kita sebelum kita berikan, ada masuk sini miknya Bu? Oke. Ini kita bagi satu-satu aja. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu Pudu, apakah dia termasuk hukuman atau merupakan sebuah konsekuensi? Boleh Bu, diberi tanggapan ya Bu. Bebas Bu, salah nggak berdosa kita. Menurut saya di sini Pak, kalau kita suruh anak-anak menuliskan 100 kali di buku, saya tidak akan terlambat lagi di sekolah karena terlambat di sekolah, terlambat lagi karena apa tuh? Hukumannya di sini Bu, saya tidak akan terlambat lagi. Itu dituliskan anak sebanyak 100 kali. Karena dia terlambat ke sekolah, seperti itu Bu. Iya, kalau disuruh anak-anak seperti itu seakan-akan kita memberikan hukuman ya kepada anak-anak. Baik, terima kasih Bu. Berarti termasuk hukuman. Poin kedua, lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan basket kita 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ibu Jaluku, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Ibu? Itu menurut saya hukuman Pak. Baik, terima kasih. Ibu Manalu, yang poin ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini masa Covid kemarin ya. Ini termasuk hukuman, Pak. Hukuman, terima kasih Bu. Ibu Rizka, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, apakah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu konsekuensi. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat menurut Pak Kepala Sekolah. Itu menurut saya konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah hukuman atau konsekuensi, Bu? Dia salah pakai sepatu, misalnya sepatu putih dipakainya seperti itu, sedangkan ketentuan menyatakan sepatu hitam, jadi disuruh dia nggak usah pakai sepatu seharian gara-gara salah. Itu hukuman atau konsekuensi Bu?
Konsekuensi, oke. Ibu Jalupi yang terakhir lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BPJOK. Hukumannya. Baik, terima kasih. Kita lihat selanjutnya. Ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga itu adalah termasuk ke dalam hukuman. Ya, Bapak Ibu. Sedangkan menggantikan kertas benar itu merupakan konsekuensi dan membersihkan tumpahan ya konsekuensi dari perbuatannya. Sedangkan yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan itu merupakan suatu konsekuensi. Mengapa seperti itu? Kan saya jabarkan selanjutnya. Apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Berikut dia. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi dia gak termasuk sesuatu yang sangat menyakitkan. Itu tadi makanya yang di atas dia menyatakan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah. Itu dia merupakan suatu hukuman karena dia menyakitkan. Kemudian yang selanjutnya membuat anak sakit secara fisik maupun mental atau hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Selanjutnya hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman dilakukan dengan paksaan, sedangkan konsekuensi kata kuncinya ada stimulus dan tanggapan. Demikian selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Begitu dia selanjutnya. Kita lanjut ke dalam topik restitusi. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui atau mungkin ada yang masih awam. Atau ada yang sudah mengetahui sebelumnya Bapak Ibu mengenai restitusi? Belum ya? Belum, baik. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dia identitas gagal, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan restitusi ini ada yang lebih baik lagi Bapak Ibu dari konsekuensi. Tadi kita menyatakan bahwasanya hukuman itu merupakan suatu kegagalan, sedangkan dan konsekuensi lebih baik. Dan dari antara yang kedua itu ada yang lebih baik lagi. Apa itu? Itulah adalah restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah merupakan sebuah pilihan. Dan juga kita lanjutkan 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan merupakan paksaan. Jadi kita nggak bisa paksakan anak-anak itu harus direstitusi, tapi kita buat pilihan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri atau menyadari motivasi intrinsik tadi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini tadi dia. Seseorang yang kita katakan ada bermasalah itu pasti ada salah satu kebutuhannya yang belum terpenuhi. Itu dia, untuk kita, tugas kita lah secara restitusi mencari dari yang lima itu apa sebetulnya yang belum terpenuhi dari anak tersebut, sehingga melatar belakangi dia melakukan hal tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan justru kita asingkan seperti itu Bapak Ibu. Oke, sebelum masuk ke keyakinan kelas, di sini saya ada posisi kontrol, sebentar Bapak Ibu. Oh, sebelum ke sana, tahapannya sebentar Bapak ya. Yang pertama tadi teori motivasi hukuman, penghargaan restitusi sudah. Berarti dari yang kedua ini Bapak Ibu kira-kira mana yang lebih baik kita? Apakah kita harus membuat ancaman hukuman atau memberikan iming-iming hadiah,
atau yang poin yang ketiga tadi? Yang mana kira-kira menurut kita Bapak Ibu? Kita sepakati. Intrinsik tadi Bu ya, harus dia dari dalam diri sendiri. Itu yang terbaik, bagus sekali. Berarti yang kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Tahapannya ke keyakinan kelas. Oke, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa harus ada keyakinan kelas? Kan udah ada selama ini peraturan kelas seperti itu, khususnya untuk Bapak Ibu wali kelas ini ya. Mengapa kita memiliki aturan atau peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, seperti pada saat COVID kemarin. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan seperti itu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, ini tadi dia urutannya udah saya jelaskan, budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang belajar, kami murid yang peduli dengan teman, seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan juga lagi di sini mengenai pembuatan keyakinan kelas. Oke, sebelumnya ada mungkin peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya, seperti itu biar rapi. Dalam keyakinan kelas dia berminyak adalah tanggung jawab. Karena dia itu merupakan mencerminkan sikap atau sifat yang bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan sebagainya. Jadi kata kuncinya yang perlu kita lihat di sini adalah tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif Bapak Ibu ya. Jadi dia harus menggunakan kalimat yang positif seperti itu. Selain itu dia juga ini dia. Tahapan membuat keyakinan kelas. Mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Ini di awalnya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau kertas besar. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian selanjutnya mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Sebaiknya keyakinan kelas tidak perlu terlalu banyak Bapak Ibu, cukup 3-7. Kenapa? Agar lebih mudah untuk diingat. Setelah selesai dibuat, guru dan murid menandatangani keyakinan kelas sebagai bentuk persetujuan. Selanjutnya keyakinan kelas dilekatkan di dinding kelas. Jadi, kenapa perlu keyakinan kelas? Ini dia supaya bisa untuk kita mengarahkannya tadi ke konsekuensi ataupun restitusi tadi. Tidak merupakan suatu hukuman, seperti itu dia motivasinya kenapa harus dibuatkan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Itu dia mengenai tahapan pembuatannya. Juga diharapkan nanti kalau boleh di Kumer nanti kita semua Bapak Ibu wali kelas untuk bisa sama-sama membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing Bapak Ibu ya. Oke. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ini yang seperti saya paparkan sebelumnya, setiap tindak tanduk seseorang itu pasti ada yang melatar belakangi. Jadi ketika ada anak didik kita yang bermasalah seperti itu Bapak Ibu, pasti ada salah satu dari kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Apa saja itu kebutuhan dasar? Ini dia. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu yaitu kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian penguasaan, selanjutnya kebebasan dan juga kebutuhan kesenangan atau fun. Itu dia. Jika ada yang belum terpenuhi, itulah nanti yang melatar belakangi penyimpangan anak-anak didik kita. Ataupun kalau ada yang kita lihat penyimpang anak-anak kita, pasti ada salah satu dari 5 ini yang belum terpenuhi. Seperti itu dia Bapak Ibu. Makanya tugas kita untuk menelisik lebih jauh. Apa sih kebutuhan mereka yang belum terpenuhi seperti itu. Kalau dia kebutuhan dasar manusia sebetulnya kita lanjut ke slide.
Ya, mari kita simak dulu video berikut ini Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat
belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut. Ini yang kata kuncinya betul ya. Jika ada yang kurang berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita melakukan ice breaking sejenak Bapak Ibu. Mari kita berdiri sebentar menghilangkan rasa kantuk kita. Mari Bapak Ibu. Ini jam rawan. Baik, buat kita semua Bapak Guru hebat. Saya singkat guru hebat ini dengan GH. Jadi yang kita lakukan adalah ketika saya mengatakan GH atau guru hebat, tepuk 3, kita lakukan tepuk sebanyak 3 kali. Seperti itu. Baru GH, tepuk 2, GH, tepuk 1. Tapi apabila saya tidak mencantumkan GH-nya, berarti Bapak Ibu tidak perlu melakukan tepuk. Seperti itu. Bisa Bapak Ibu ya? Baik, kita coba lakukan. GH, tepuk 2. GH, tepuk 1. GH, tepuk 3. GH, tepuk 3. Tepuk 2. Berarti masih ada Bapak Ibu yang belum fokus. Sekali lagi. Ulang. Sekali lagi ulang. GH, tepuk 2. GH, tepuk 1. GH, tepuk 1. GH, tepuk 3. Tepuk 1. Hampir. Oke, kita coba. Masih fokus kita semua Bapak Ibu ya.
Baik, itu dia tadi yang dia kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Kita bisa mengisi posisi sebagai manajer, bukan merupakan sebagai pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, ataupun hanya sebagai pemantau. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk bisa lebih dapat membedakannya, mari kita saksikan juga ada di sini video ilustrasinya. Ayo, Sir dan John. Nah, ini langsung saja kita percepat ke ilustrasinya. Yang pertama sebagai penghukum Bapak Ibu. Ini biasa kalau kita bilang good killer kata anak-anak ya. Dasar pemalas. Jangan si kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat apa? Pergi sana ke lapangan basket. Posisi apapun biasanya berbicara mengenai nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi penghukum adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan menumpah dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak. Naren! Ya, sudah apa kamu, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Kamu lagi kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi sudah selesai jam. Ya Bu. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar nggak terlambat lagi. Jadi jangan sering tidur. Bisa? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Udah sih gak usah paksain kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Guru akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih domain eksternal, maka ada
hitungan atau data untuk mengontrol mulut. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Stres lah anak ini. Dalam tiap hari nggak mau sekolah kan. Saya lupa salah semalam. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Iya, Bu. Saya mengikuti. Bersedia, Bu. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya, Bu. Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang ingin kamu lakukan kan? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kami kembali ke kelas untuk belajar. Ya, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing guru memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu melibatkan diri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar guru dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, jadi itu dia diharapkan kita semua bisa mencapai posisi manajer tadi agar bisa menerapkan budaya positif melalui restitusi. Kita lanjutkan pada bagian selanjutnya. Ya, ini dia ada contoh keyakinan kelas, bertanggung jawab, saling menghormati, dan komitmen. Di mana bertanggung jawab itu sudah termasuk di dalamnya, yaitu menjaga kebersihan dan melaksanakan kewajiban, sedangkan saling menghormati dalam tepat waktu, mendengarkan guru, dan komitmen seperti itu Bapak Ibu. Kita masuk ke restitusi kontrol, sudah dijelaskan tadi. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan posisi manajer. Jadi menurut kita Bapak Ibu sudah di posisi mana kita saat ini? Kita mulai coba dari Ibu Jani. Ibu Jani itu boleh atau Ibu dulu? Silakan diberikan tanggapan dulu. Kalau posisi saya sih secara pribadi ya lebih ke membuat merasa bersalah. Membuka hati kecilnya seperti itu. Baik, terima kasih. Gimana dengan Ibu dulu? Sama. Ibu mana lu? Malas, ini pengalaman pribadi Ibu Walas ini. Ya, saya Pak, sebenarnya kalau boleh jujur, semua yang sudah pernah saya lakukan. Tapi memang yang seharusnya dilakukan adalah posisi manajer ya Pak. Tapi setelah melihat ini memang saya sudah mulai akan mengubah, saya akan mengubah sistem restitusinya.
Terima kasih. Semuanya sudah saya lakukan. Oke, mantap Bu. Selanjutnya Ibu Rizka. Kalau untuk restitusi ada 5 ini ya Pak. Belum, ini masih teori kontrol ya? Oh, dari kontrol ya, ada 5 nih tadi. Mungkin kalau saya sih mungkin lihat situasi dan kondisi juga gitu ya Pak. Kelimanya ini pernah saya buat ke murid-murid. Tapi kalau yang sekarang mungkin lebih ke membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Iya. Baik, terima kasih. Jadi itulah untuk kedepannya, ya supaya diharapkan kita bisa mencapai ke posisi manajer, yaitu di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan yang di dalamnya, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas ini bisa kita lakukan dengan yang pertamanya, kita menyatakan dengan gak apa-apa nak, wajar, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk bapak juga atau ibu juga pernah kok melakukan kesalahan. Jadi kamu gak perlu merasa kecil hati ya. Itu yang pertama. Ataupun kamu bukan satu-satunya Nobu yang pernah melakukan hal ini. Ya, seperti itu, dia menstabilkan identitas agar anak kita ini tidak dia masuk ke dalam identitas yang gagal tadi. Jadi kita harus tetap menstabilkan identitasnya dulu. Dan yang selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Bisa kita lakukan dengan seperti itu. Ataupun dengan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Yang terakhir itu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya nak? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Itu bisa kita lakukan. Jadi contoh kasusnya, kemarin saya sudah coba juga take video dengan siswa kita. Coba kita saksikan itu penerapan segitiga restitusi. Praktik segitiga restitusi. Mari kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi di sekolah. Apa sih kan? Dan juga bapak ya. Ini masalahnya. Yang tadi nih Pak. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan yang kelas kemarin.
Selamat siang Siska. Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Gimana pertanyaannya? Mulai senyum selalu. Apakah Siska tahu kalau berarti Siska melakukan kesalahan. Ini juga pernah melakukan kesalahan. Tapi pada saat ini saya tidak menyalahkan Siska. Tapi sebelumnya Siska mengatasi permasalahan mereka yang terjadi. Selanjutnya coba kita kita dulu. Apa kepada kita? Bagaimana dulu? Siska, yang berpelajaran. Saya dari izin nanti malam, nanti pagi dan tidur. Oh, jadi ceritanya kamu pas mengajar satu malam, mengajar dari malam, kamu Siska masih ingat nggak dengan kejadian klasik yang satu malam di mana? Iya, Iya, benar. Saya tetap Siska tahu setelah melakukan kejadian dari mana atau tidak? Ya, kejadian itu sangat penting ya. Dan kita menjadi percaya diri. Nah, sekarang apa Siska akan mengulang sebuah konten ini lagi? Iya. Ya. Sekarang apa yang dikatakan Siska tadi? Kemudian kita belajar mengucapkan dengan kemampuan ini. Oke, Siska udah tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang apa Siska akan melakukan hal baik tadi? Sekarang kedepannya Siska bisa menepati aturan sesuai dengan kerja. Oke, dan Siska bersemangat. Baik, jadi seperti itulah dia Bapak ya, penerapan budaya positif. Jadi tahapan-tahapannya tadi sudah kita saksikan bersama. Yang sekarang ini kita masih memiliki peraturan kelas. Nanti ke depannya kita coba untuk membuatkan keyakinan kelas. Selanjutnya dia nanti bisa mencipta lingkungan yang positif dan juga akhirnya muaranya adalah budaya positif. Itulah yang diharapkan ke depannya, semoga kita dapat menerapkannya. Saya rasa itu saja yang bisa saya tampilkan pada saat ini. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Baik, terima kasih Pak Ben. Ini bukan dalam bentuk pertanyaan, cuman kita waktu yang sangat indah sekali pada pagi hari ini, siang hari ini, sebagai salah satu tugas dari CGP. Dari yang Bapak tampilkan, mulai dari awal tadi, sesi pertama dan ini yang kedua, terakhir ya. Terakhir, sepertinya banyak yang menyadarkan kita Bapak Ibu Guru, termasuk saya juga dalam
sasaran kita mengenai siswa ini. Coba dibuka kembali mengenai ilusi kontrol tadi, Pak. Di ilusi kontrol tadi banyak sekali yang perlu kita ambil maknanya di situ. Oh, ini mengenai kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena sepertinya kita sudah semua melakukan ini kepada siswa, di mana kita menemukan, mungkin sudah ditampilkan tadi di video, dan selama ini kita melakukan ternyata banyak salah juga, ya. Dan lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, misalnya kita sebagai guru, lalu siswa membuat satu masalah, lalu kita tadi ada seperti siapa tadi yang narik sama ibu gurunya tadi, semua kita sudah melakukan itu. Tapi dengan ada materi seperti ini, banyak yang menyadarkan kita ini, Pak Ben. Dan saran saya dulu ada di catatan saya, nanti setelah CGP ini walaupun sedang jalan, nanti Bapak buat sama kita membuat desain seperti stimulus, ya, yang tadi. Karena ini sepertinya sangat perlu kita agendakan di sekolah nanti, Pak. Apa yang perlu kita jadwalkan? Seperti yang Bapak tampilkan ini, apakah kita gunakan 60 menit atau 120 menit sekali sebulan. Ini nanti termasuk program sekolah kita di kurikulum Merdeka di awal tahun ajaran baru di 2024 ini. Karena ini sepertinya Pak Ben, yang Bapak tampilkan ini, kalau ada kita semua ini sangat menyadarkan Bapak Ibu guru bagaimana sebenarnya kita itu, sasaran kita itu adalah siswa, di mana selama ini kita melakukan tanpa melihat latar belakang apa yang kita lakukan itu, di mana tujuan kita sudah jelas bahwa untuk siswa, untuk memperlakukan siswa dengan baik. Pada saya lihat di situ mengharapkan apa kemauan kita siswa itu. Ternyata siswa itu tidak mengharapkan juga, dia tidak melaksanakan, dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga nanti guru bisa terbengkalai apa yang dia cita-citakan terhadap diri siswa tersebut. Tapi ini nanti Pak, salah satu agenda kita mulai dari bulan Juli kita gantian nanti Pak, ya, artinya semua kita Bapak Ibu guru sekali sebulan kita membuat seperti ini, apakah lewat video atau pemaparan apa saja mengenai menyadarkan guru untuk bertindak kepada siswa. Karena secara garis besar tadi saya lihat mulai dari awal, walaupun tidak saya pahami seluruh, tapi sepertinya ini kalau kita melakukan apa yang disampaikan oleh Pak Ben ini sangat berdampak, ya, bukan hanya sama siswa, kepada gurunya juga sangat tinggi dampaknya, apalagi seluruh satuan pendidikan, ya. Tapi tidak jauh beda semalam Pak, karena kami juga seharian semalam mengikuti pelatihan mengenai kepala sekolah. Cuma disinggung mengenai apa yang disampaikan Bapak ini. Makanya 2 hari ini sepertinya saya diisi, ya, otak saya diisi dengan mengenai kesadaran tugas seorang kepala sekolah, tugas sebagai seorang guru. Tentu kalau kita menjalankannya, tentu kita anggap mudah. Tapi ini sesuka hatinya kita selama ini. Tapi terima kasih Pak Ben sudah ada kesediaan untuk mengikuti CGP ini, karena ini sudah jelas nanti. Bukan saya katakan Pak Ben ini nanti ketika sudah CGP sudah sangat luar biasa, tidak. Tapi setidaknya ada nilai yang beda dengan kita Bapak Ibu yang masih belum, termasuk saya. Kenapa? Karena ini dia melakukan ini, dia berpikir, dia bertindak, dan dia melaksanakan, sehingga bisa nanti dia aplikasikan sebagai guru mata pelajaran. Tapi kalau saya misalnya Bapak sebagai mahasiswa,
saya sebagai guru, sebagai pembimbing atau pamong ini dapat nilai 95 loh Pak Ben, dalam pemaparan, ya, dalam penyampaian materi mengena di hati, ya. Kita bisa mengikutinya, menyimak dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini nanti Pak Ben, harapan saya berapa tahun lagi kita sama-sama di sini supaya ada aksi nyatanya, supaya ada imbasnya kepada Bapak Ibu guru yang lain. Berapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian nanti balik dimanapun Bapak ditugaskan, Bapak selalu menerapkan ini. Karena ini awal kedua untuk dengan pengajar praktik. Tapi sepertinya saya anggap sudah luar biasa, sama dengan yang sudah pernah dilakukan oleh Ibu Galuku kemarin. Nah, di sini perlu ada pembahasan kita mengenai pemberian penghargaan itu. Ya, karena selama ini di KTSP meranking ya Pak, meranking 1 sampai sekian. Tapi di Kumber ini sekarang nggak ada lagi. Artinya sama. Bisa jadi itu artinya kan tidak menampakkan siapa yang paling pintar, siapa juara satunya, siapa yang paling terakhirnya. Ya, mungkin itu pemerintah sudah mengkaji jauh ya bagaimana caranya, makanya diturunkan di pembelajaran calon guru penggerak ini. Jadi sepertinya Pak, ini sudah sangat lumayan, walaupun kita tidak semua hadir, tapi setidaknya bagi kita Bapak Ibu yang hadir bisa kita imbaskan nanti kepada Bapak Ibu guru yang tidak hadir pada hari ini. Tapi lebih utama nanti Pak Ben memberi contoh kepada Bapak Ibu guru yang lain dan termasuk saya, ya, karena saya tidak pernah mengikuti CGP ini. Dengan ada seperti ini nanti bahannya sudah tersedia, setidaknya saya buka HP, saya akan bisa membacanya bagaimana sebenarnya. Karena saya ini tidak selamanya jadi kepala sekolah. Otomatis nanti karena masa kerja saya lama, saya menjadi GMP juga, guru mata pelajaran. Jadi seperti ini nanti saya akan terapkan. Dan semua tadi ada gambaran-gambaran tadi, semua sudah kita lakukan. Tetapi apa yang kita lakukan itu tidak bagus kepada siswa, itulah yang kita akan cek. Pertama sekali tentu yang perlu kita lakukan yaitu kita ketahui dulu seperti apa kira-kira kebutuhan dari anak didik kita di sini. Karena kebutuhan anak didik kita di sini belum tentu sama dengan yang di sekolah lain. Dan setelah kita ketahui kebutuhannya, disitulah juga kita coba untuk memenuhi. Ya, tentunya dengan segala potensi yang kita miliki. Itulah dia yang diharapkan dari program CGP ini agar pendidikan sesuai dengan filosofi Desa Dewantara itu berpihak kepada murid. Ya, itu saja yang bisa saya tambahkan. Apakah ada lagi dari ibu-ibu yang lain? Ibu Jaluku ada? Ibu Manalo ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Saya rasa itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu. Tidak ada kesalahan atau kekurangan saya selama presentasi, saya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Yang lebih tertentu.